Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bertemakan elips. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami yang beranggotakan Wahyuni Fitri Suputri, Maulidani Putri Rangkuti, Nurul Fidia, Yanantasya Damanik, dan Syuza Arifino. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu definisi dari elips. Nah, elips merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu itu selalu tetap. Nah, kedua titik tertentu itulah yang dinamakan dengan fokus. Nah, yang mana titiknya? Fokus itu yang disimbolkan dengan F1 dan F2 di titik min C,0 serta C,0. Selanjutnya ada unsur-unsur elips. Yang pertama ada titik fokus. Fokus pada elips itu terletak pada garis sumbu mayor. Nah, pada gambar nanti titik F1 dan F2 itu disebut dengan fokus. Nah, jika T merupakan sembarang titik pada elips, maka TF1 ditambah TF2 itu sama dengan 2A. 2A dikali F1 dikali F2 sama dengan 2C, di mana 2A itu lebih besar dari 2C. Selanjutnya ada garis direktris. Panjang garis direktris itu sama dengan 2A dikurang C. Yang mana persamaan dari garis direktris itu X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan min A kuadrat per C. Selanjutnya ada koordinat titik puncak. Nah, koordinatnya itu di mana elips mencapai radius sejauh dari titik pusat. Pada gambar dia itu disebut dengan A1 bisa disimbolkan, atau titiknya itu min A1,0 dan A2-nya itu A,0 yang mana merupakan titik puncak dari parabola. Selanjutnya ada lotus rectum yang merupakan segmen garis yang dibatasi oleh elips yang tegak lurus terhadap sumbu mayor dan melalui fokus. Yang mana panjang lotus rectum ini bisa kita simbolkan dengan DE atau sama dengan KL. Karena kan melalui tadi titik fokusnya DE dan KL. Maka panjang lotus rectumnya itu DE sama dengan KL yang bisa kita cari dengan 2B kuadrat per A. Selanjutnya ada nilai eksentrisitas. Bisa kita cari dengan simbol E kecil dengan mengakarkan nilai B kuadrat kurang A kuadrat per A sama dengan C per A. Selanjutnya ada sumbu mayor yang merupakan sumbu panjang yang mana panjangnya itu sama dengan jarak tetap. Bisa kita simbolkan dengan 2A. Selanjutnya ada sumbu minor. Sumbu minor itu merupakan sumbu pendek yang panjangnya itu sama dengan 2B. Nah, karena tadi sumbu mayor kita simbolkan dengan A, karena sumbu mayor sumbu panjang, maka dari itu A lebih besar dari B. Karena B itu merupakan sumbu minor atau sumbu pendek. Nah, untuk memperjelasnya, ini ada gambarnya. Yang mana garis merah itu ya itulah yang tadi garis direktris. Kalau puncak elips yang di titik min A, B, A, dan min B itu merupakan puncak elips. Yang garis hijau itu namanya sumbu mayor karena tadi kan sumbu panjang. Yang warna biru itu namanya sumbu minor karena tadi disebut dengan sumbu pendek. Nah, yang titik 0,0 itu juga bisa menjadi pusat elips. Selanjutnya ada lotus rectum yang tadi panjang F-nya itu tadi F2 dan F1. Itu merupakan lotus rectum. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis elips berdasarkan titik puncak, itu ada 2 biji. Yang pertama ada elips horizontal dan elips vertikal. Yang mana elips horizontal yang memiliki titik puncak di titik sumbu di ordinat sumbu X. Dan di elips vertikal yaitu elips yang memiliki titik puncak di apsis sumbu Y. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, elips horizontal, dia itu bentuknya melebar, sedangkan elips vertikal itu bentuknya memanjang. Kita lihat puncaknya itu berada di sumbu X. Sedangkan itu yang di horizontal, kita lihat puncaknya itu di titik di garis X atau di sumbu X, di titik itu A1 yang dimana min A,0. Dan selanjutnya yang di elips vertikal itu bentuknya identik dengan memanjang, yang mana titik puncaknya itu berada di sumbu Y.
Selanjutnya, elips dengan pusat di O 0,0 akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Fitri Suputri, nomor absen 13, NIM 41911111014, dari kelompok 3 akan menjelaskan elips dengan pusat di titik 0,0. Nah, pertama kali yang sudah kita tahu bahwa bentuk umum persamaan elips dengan pusat 0,0 adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan rumus ini datangnya dari mana, kita harus tahu dulu. Kita harus tinjau dari gambar di bawah ini. Di sini ada gambar elips dan di dalamnya ada segitiga P, F, F aksen, di mana P terletak di titik X, Y, F terletak di titik C, 0, dan F aksen terletak di titik min C, 0. Di mana F ini merupakan fokus dari suatu elips. Kita misalkan kedua fokus itu berada pada sumbu X, dan sumbu Y menjadi bisektor tegak lurus segmen yang menghubungkan kedua fokus. Kemudian, kita misalkan titik F ini terletak di titik C. Sehingga jarak antara kedua fokus ini sama dengan 2C. Ini kan dari sini ke sini C, dari sini ke sini min C. Berarti kan kalau dijumlahin jarak antara F aksen ke F adalah C ditambah C sama dengan 2C. Sehingga titik fokus adalah titik F berada pada titik C, 0 dan F aksennya berada pada titik min C, 0. Jika kita misalkan P di titik X, Y adalah sembarang titik yang berada pada elips, maka menurut definisi akan berlaku PF ditambah PF aksen, sisi yang ini ditambah yang ini, itu sama dengan konstan. Apabila kita misalkan konstan, tentu ia adalah 2A. Nah, maka di sini PF ditambah PF aksen sama dengan 2A. Kita misalkan konstan itu kan bernilai 2A. Lalu, kita menggunakan rumus jarak untuk menyatakan PF dan PF aksen ini. Rumusnya ini akar dari X dikurang C dikuadratin ditambah Y kuadrat ditambah akar dari X ditambah C dikuadratin ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita pindahkan X tambah C yang ini, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi kurang kan. Jadi akar dari X dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurang akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian kita kuadratin kedua ruas. Jadi hasilnya X kuadrat dikurang 2XC atau CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar dari X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat tambah 2XC ditambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian setelah kita kuadratin di kedua ruas, ini kan X kuadratnya mati, kita matikan. 2XC kita pindahkan ke kanan. Min 2XC ini kita pindahkan ke kanan jadi positif 2XC. Jadi 2 ditambah yang ini kan berubah jadi tanda tambah. 2 ditambah 2 jadi 4XC atau CX. Kemudian C, di sini ada C kuadrat tambah Y kuadrat. Sini juga ada C kuadrat tambah Y kuadrat, bisa kita coret. Nah, kemudian sisanya tinggal ini kan.
Yang ini gara-gara min, kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif. Menjadi 4A akar dari X ditambah C dikuadratin ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4CX. Ini yang tersisa dari operasi yang di atas ini. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 4A. Jadi, tinggal akar dari X ditambah C dikuadratin ditambah Y kuadrat sama dengan A ditambah CX per A. Nah, kemudian kita kuadratin juga kedua ruasnya. Maka hasilnya itu X kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Lalu bisa kita selesaikan yang ini. Maka hasilnya itu A kuadrat dikurang C kuadrat per A kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Bisa kita sederhanain lagi menjadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Anggap persamaan ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian kita lihat lagi pada segitiga F aksen P. Pada segitiga ini, titik sudut min C, 0, min C, 0, C, 0, dan X, Y. Salah satu sisinya mempunyai panjang 2C, yaitu sisi yang ini. Sisi yang F aksen. F aksen ini panjangnya 2C kan? Sedangkan jumlah sisi lainnya adalah 2A. Yang tadi balik ke awal, PF ditambah PF aksen sama dengan 2A. Maka 2A lebih besar daripada 2C. Maka jumlah sisi PF ditambah PF aksen itu lebih besar daripada FF aksen. Jadi 2A lebih besar daripada 2C. Kita bagi 2 jadi A lebih besar daripada C. Lalu kita kuadratin jadi A kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. C-nya kita pindahkan ke kiri jadi A kuadrat kurang C kuadrat lebih besar daripada 0. Karena A kuadrat dikurang C kuadrat ini bernilai positif lebih besar daripada 0, maka kita bisa memisalkan A kuadrat dikurang C kuadrat ini dengan variabel B. Kita misalkan B itu merupakan bilangan bulat positif. Maka bisa disimpulkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, anggap ini persamaan 2. Lalu, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 1. Kita substitusikan ke B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Maka kita dapat hasil akhirnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, maka bentuk umum dari persamaan elips dengan pusat 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 terbukti benar. Lalu kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan elips yang berpusat di 0,0 jika diketahui titik puncaknya 9,0 dan min 9,0 serta titik fokusnya 4,0 dan min 4,0. Langsung saja kita selesaikan. Diketahui titik puncaknya berapa? 9,0 dan min 9,0. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 9. Kemudian titik fokusnya diketahui 4,0 dan min 4,0. Maka kita peroleh C-nya itu sama dengan 4. A sama C-nya ini didapat dari kita dapat dari gambar yang tadi kan. Kita misalkan titik puncaknya itu A dan titik fokusnya itu C. Maka B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. B kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikurang 4 kuadrat. B kuadrat sama dengan 81 dikurang 16. Berapa? 65. Jadi kita masukkan saja langsung ke persamaan umum elipsnya. X kuadrat per
X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka X kuadrat per A kuadrat, A-nya 9, berarti 9 kuadrat sama dengan 81, ditambah Y kuadrat per B kuadrat, di mana B kuadratnya udah kita dapat sebelumnya, yaitu 65 sama dengan 1. Nah, berarti hasilnya persamaan elips dari yang berpusat di titik 0,0 jika diketahui titik puncaknya 9,0 dan min 9,0 serta titik fokusnya 4,0 dan min 4,0 yaitu X kuadrat per 81 ditambah Y kuadrat per 65 sama dengan 1. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman satu kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini Maulidani Putrangputih, NIM 4191111019 akan melanjutkan materi mengenai sumbu mayor dan minor dalam elips. Untuk suatu elips, jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayor. Dengan titik-titik ujung sumbu mayor disebut titik-titik puncak elips. Ruas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Nah, terlihat pada gambar bahwa P sama dengan sumbu mayor dan Q sama dengan sumbu minor. Nah, jika P lebih besar dari Q, maka sumbu mayornya horizontal, yaitu sejajar dengan sumbu X dengan panjang 2P dan sumbu minornya vertikal dengan panjang 2Q. Jika P lebih kecil dari Q, maka sumbu mayornya yaitu vertikal, yaitu sejajar dengan sumbu Y dengan panjang 2Q dan sumbu minornya horizontal dengan panjang 2P. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan persamaan elips yang memiliki titik puncak di 6,0 dan sumbu minornya sepanjang 10. Maka yang pertama yaitu diketahui bahwa panjang sumbu minornya yaitu 2B sama dengan 10 atau B sama dengan 5. Koordinat titik puncak elips dinyatakan oleh XP tambah A, YP dan XP, YP tambah B. Dengan XP, YP merupakan koordinat titik pusat pada elips. Nah, yang kedua yang diketahui yaitu titik-titik puncak elips di 6,0, maka diperoleh titik pusatnya di 0,0 dan A sama dengan 6. Jadi, persamaan elipsnya adalah X kurang XP per A kuadrat ditambah Y kurang YP per B kuadrat sama dengan 1. Maka, X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 25. 36 didapatkan karena A sama dengan 6, maka A kuadrat sama dengan 36. B sama dengan 5, maka B kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya, contoh kedua yaitu tentukan persamaan elips yang fokusnya di 2,3 dan 2,-7 serta panjang sumbu minornya 2/3 dari panjang sumbu mayor. Maka diketahui dari koordinat titik fokusnya diketahui bahwa elips tersebut merupakan elips vertikal karena koordinatnya itu berubah, yang sama itu adalah absisnya. Nah, karena koordinatnya berubah, maka titik tengah kedua fokus adalah titik pusat, yaitu 2,3 ditambah minus 7 per 2, maka 2,-2. Jarak pusat ke fokus adalah C, sama dengan 5. Maka 2A sama dengan 2/3 dikali 2B, atau 3A sama dengan 2B. Yang ditanya di sini adalah persamaan elips. Maka jawabannya dengan menggunakan hubungan A, B, C diperoleh C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat. C di sini adalah 5, maka 5 kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang A sama dengan 2/3 dari B, 2/3 B kuadrat. Maka 25 sama dengan 5/9 B.
B kuadrat sama dengan 45. Untuk itu, juga didapat bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Maka 45 dikurang 25 sama dengan 20. Jadi, persamaan elipsnya adalah X dikurang XP kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang YP kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka persamaannya X dikurang 2 kuadrat per 20 ditambah Y ditambah 2 kuadrat per 45 sama dengan 1. Seperti pada gambar ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan elips dengan pusat pada titik x0, y0. Nah, dari definisi diketahui bahwa A lebih besar dari C lebih besar dari 0. Maka A kuadrat dikurang C kuadrat itu lebih besar dari 0. Nah, sehingga dapat kita misalkan nih. Jadinya A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, maka persamaannya itu menjadi A kuadrat B kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X1 dikurang X0 kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y1 dikurang Y0 kuadrat. Nah, dari persamaan ini tadi, jika masing-masing ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, maka didapat X1 dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena tadi kan sama-sama dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Yang bagian itunya makanya jadi dianya per A kuadrat ditambah per B kuadrat. Nah, karena P, X1, Y0 adalah titik tengah yang diambil, maka setiap titik pada elips memenuhi X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Nah, misalnya, tentukan persamaan elips yang berpusat di titik 5, -3 dengan sumbu mayor dan sumbu minornya itu berturut-turut 6 dan 4. Nah, karena sumbu mayornya itu 6, berarti sumbu semi mayornya itu 3. Selanjutnya, karena tadi kan sumbu mayor kan 2A, maka A-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya sumbu minor itu kan sama dengan 4, maka sumbu semi minornya itu 2. Karena tadi sumbu minor itu 2B, maka nilai B-nya itu sama dengan 2. Jadi masukkan saja persamaan elips tadi kan setelah kita dapat X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Masukkan tadi yang di titik X0, Y0-nya tadi kan 5, -3. Nilai A dan B-nya itu 3 dan 2. Maka X dikurang 5 kuadrat per 3 kuadrat ditambah Y dikurang minus 3 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. X dikurang 5 kuadrat per 9 ditambah Y ditambah 3 kuadrat per 4 sama dengan 1. Terima kasih. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Fidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fidia, NIM 4191111023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung elips. Yang pertama yaitu garis singgung dengan bergradien M. Jika garis H sama dengan Y sama dengan MX tambah N, yang mana nih H sama dengan Y dan Y itu hasilnya sama dengan MX tambah N. Menyinggung elips, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu sama dengan 0, maka besar diskriminan dari D sama dengan 0 dari persamaan kuadrat yang dihasilkan dari dua persamaan di atas adalah nih dari persamaan ini dan persamaan yang ini, maka hasilnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini nilainya MX tambah N. Jadi di sini diganti.
Y-nya menjadi M ditambah N. Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah M tambah N kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya, karena ini penjumlahan, namun bawahnya kan tidak sama. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi A kuadrat dikali B kuadrat, dan hasilnya atasnya itu menjadi B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M tambah N kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, kita kali silang nih. A kuadrat kali B kuadrat dikalikan 1, jadi di sini sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat, dan M tambah N kuadratnya ini kita jabarin, sehingga hasilnya menjadi B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah 2 dikali M kali N kali X ditambah N kuadrat sama dengan A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, selanjutnya kita pindah posisi nih, yang A kuadrat dikali B kuadratnya pindah ke posisi kiri. Sehingga hasilnya menjadi B kuadrat dikali X kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat ditambah 2 dikali M dikali N dikali X ditambah N kuadrat dikurang A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang di sini B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat dikali X kuadrat ini adalah A, dan 2 A kuadrat dikali M dikali N dikali X ditambah A kuadrat ini, maaf, sampai sini saja, sampai X saja ini B, dan selanjutnya A kuadrat dikali N kuadrat dikurang B kuadrat ini adalah C. Selanjutnya di sini kita ada negatif B kuadrat ini sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, ini adalah diskriminannya. Maka kita masukkan nilai B-nya. Nilai B-nya mana? Yaitu yang ini. Kita masukkan 2 dikali A kuadrat dikali M dikali N dikali X dipangkatkan 2. Nah, terus dikurang 4. A-nya mana? Masukin A-nya. B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Selanjutnya dikalikan C. Mana C-nya? Yaitu ini yang C-nya, A kuadrat dikali N kuadrat dikurang B kuadrat, kita masukkan di sini. Selanjutnya kita kuadratkan ini, hasilnya 4A pangkat 4 dikali M pangkat 2 dikali N pangkat 2 dikurang 4 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali N pangkat 2 dikurang B pangkat 4 ditambah A kuadrat dikali M kuadrat tambah N kuadrat kurang A kuadrat dikali B kuadrat dikali M kuadrat. Nah, selanjutnya di sini yang bagian sininya itu kita kalikan ke dalam, 4A kuadrat ini dikalikan ke dalam, dan hasilnya menjadi 4A kuadrat dikali M kuadrat dikali N kuadrat dikurang 4A kuadrat dikali B kuadrat dikali N kuadrat ditambah 4A kuadrat dikali B pangkat 4 dikurang 4A pangkat 4 dikali M pangkat 2 dikali N pangkat 2 ditambah 4A pangkat 4 dikali B pangkat 2 dikali M pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ternyata ada yang sama, teman-teman. Di sini ada 4A pangkat 4 dikali M pangkat 2 dikali N pangkat 2, dan di sini ada sama juga, namun tandanya ini kurang. Jadi kita habiskan dianya menjadi sama dengan negatif 4A kuadrat dikali B kuadrat dikali N kuadrat ditambah 4A kuadrat dikali B pangkat 4 ditambah 4A pangkat 4 dikali B pangkat 2 dikali N pangkat 2. Sehingga diskriminannya itu sama dengan 4A kuadrat dikali B kuadrat dikali negatif N kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Sehingga dapat dicari persamaan garis singgungnya pada elips, yaitu dengan cara apa? Nih, persamaan ini kita sama dengan kan 0, kan D sama dengan 0. Jadi persamaan ini sama dengan 0, sehingga hasilnya itu nanti menjadi N kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat, atau nih kan N kuadrat, sehingga N sama dengan akar dari yang di dalam sini, akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 4 kuadrat ditambah Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M sama dengan 3. Tentukan persamaan garis singgung tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya ada X kuadrat per 4 kuadrat ditambah Y kuadrat per 16 kuadrat sama dengan 1. Maka kita peroleh A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 4. Persamaan garis singgungnya adalah
kita pakai rumus Y sama dengan M dikali X lebih kurang, atau tambah kurang, akar X kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengan, kita masukkan M-nya, gradiennya yaitu gradien M sama dengan 3, masukkan nilai M-nya yaitu 3, sehingga menjadi 3X, tambah kurang, akar A-nya itu 2, kita masukkan angka 2, M-nya adalah M-nya 3, dan B-nya 4, sehingga menjadi akar 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan 3X tambah kurang, akar 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, ditambah 4 pangkat 2, 16, sehingga hasilnya menjadi 4 kali 9, 36, ditambah 16. Jadi, 3X tambah kurang akar 56. Nah, di sini jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X tambah kurang akar 36 ditambah 16. Selanjutnya yang kedua, yaitu garis singgung melalui titik X1, Y1 pada elips. Garis H yang menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di titik P X1, Y1, maka persamaan garis H-nya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini persamaan pertama. Nah, cara geometri, gradien garis singgung di titik P X1, Y1 adalah M sama dengan DY per DX dikali X1, Y1 dengan mengambil diferensial pada elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka di sini kita rumusnya itu D dikali X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan D. Nah, selanjutnya yaitu D dikali X kuadrat per A ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan D. Ini persamaan 1, sehingga hasilnya menjadi kita kalikan dx-nya menjadi 2x per A kuadrat dx ditambah 2y per B kuadrat dy sama dengan 0. 2y per B kuadrat dy sama dengan 2x per A kuadrat dx dikali B kuadrat per dy. Yang mana dy per dx sama dengan negatif B kuadrat kali x per A kuadrat dikali y. Sehingga dapat disimpulkan persamaan M sama dengan dy per dx di titik x1, y1 diferensialkan pada elips x kuadrat per A kuadrat ditambah y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik P x1, y1 adalah M sama dengan dy per dx di titik x1, y1 sama dengan negatif b kuadrat per b kuadrat dikali x per A kuadrat dikali y. Jadi persamaan 1 dan 2 diperoleh y dikurang y1 sama dengan b kuadrat x per A kuadrat y x kurang x1. Y kurang y1 dikali A kuadrat dikali y1 sama dengan negatif b kuadrat x1 dikali x dikurang x1. A kuadrat dikali y y1 dikurang A kuadrat dikali y1 pangkat 2 sama dengan negatif b dikali dikali x1 ditambah b kuadrat dikali x1 kuadrat. Yang mana A kuadrat dikali y1 ditambah b dikali x1 sama dengan A kuadrat dikali y1 kuadrat ditambah b kuadrat dikali x1 kuadrat. Ini persamaan 3-nya. Slide selanjutnya yaitu karena P x1, x1 y1 terletak pada elips x kuadrat per A kuadrat ditambah y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan x1 per A kuadrat ditambah y dikali y1 per B kuadrat sama dengan x1 kuadrat per A kuadrat ditambah y1 kuadrat per B kuadrat. Jadi, persamaan garis singgung yang melalui titik T x1, y1 terletak pada elips x kuadrat per A kuadrat ditambah y kuadrat per B kuadrat adalah sama dengan 1 adalah elips horizontal sama dengan x dikali x1 per A kuadrat ditambah y dikali y1 per B kuadrat sama dengan 1
dan elips vertikal sama dengan X dikali X1 per B kuadrat ditambah Y dikali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Oke, kita masukin contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 16 sama dengan 0 di titik P 2 akar 2,2. Nah, penyelesaiannya itu di sini X kuadrat ditambah 2Y kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah, jadi 16-nya itu kita pindah posisi di sebelah kanan sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1 di titik P 2 akar 2,2 sama yaitu X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1 menjadi 2 akar 2 kuadrat karena 2 akar 2 nya ini kan X-nya kuadrat sehingga 2 akar 2 nya juga dikuadratkan per 16 ditambah Y-nya, kita lihat Y-nya 2 jadi 2 pangkat 2 per 8 sama dengan 1. Nah, hasilnya yaitu 16 per 16 sama dengan 1. Ini awalnya kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini berarti P 2 akar 2,2 terletak pada elips X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu X kali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Sama dengan yaitu 2 akar 2 pangkat 2 per 16 ditambah 2 pangkat 2 per 8 sama dengan 1. 2 akar 2 X ditambah 4Y sama dengan 16. Akar 2 dikali X X ditambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8 dikurang X kuadrat sehingga Y-nya sama dengan kita pindah hingga menjadi Y-nya aja, ini kan 2Y. Kita buat jadi Y aja, jadinya dia dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ini akar 2 dibagi 2 jadinya setengah akar 2 sehingga Y-nya sama dengan 4 dikurang setengah akar 2. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung pada elips dari suatu titik di luar elips. Nah, untuk menentukan garis singgung elips melalui titik luar elips itu tidak terdapat rumus. Tidak terdapat rumus yang baku. Nah, jadi untuk menentukannya itu dapat digunakan rumus pada butir A dan B sebagai dasar pertolongan perhitungan. Untuk memudahkan dalam memahami materi, kita langsung saja melihat soal. Nah, ini ada soal, tentukan persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per 100 tambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1 melalui titik P 2,7 dan tentukanlah titik singgungnya. Nah, ini X kuadrat per 100 tambah Y kuadrat per 25 ini bisa diubah menjadi X kali X1 per A kuadrat tambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan titik P 2,7 ke dalam persamaan ini. Jadi dapatlah hasil X kali 2 per 100 tambah Y kali 7 per 25 sama dengan 1. Nah, dari ini kita dapatkan Y-nya. Y-nya itu berarti Y sama dengan min 1 per 4X tambah 25 per 7. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita masukkan nilai Y, maka didapatkan X kuadrat per 100 ditambah min 1 per 4X tambah 25 per 7 kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, berdasarkan ini kita mendapatkan hasil X kuadrat kurang 2X kurang 48 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi X kurang 8 kali X tambah 6 sama dengan 0. Jadi X itu adalah 8 dan X nya lagi adalah min 6. Untuk X sama dengan 8, maka Y sama dengan minus 1 per 14 dikali 8 ditambah 25 per 7 sama dengan 3.
untuk X sama dengan min 6, maka Y sama dengan minus 14 minus 1/14 kali minus 6 ditambah 25/7 sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat titik singgungnya yaitu 8,3 dan min 6,4. Nah, persamaan garis singgung melalui titik 8,3 dan titik min 6,4 adalah pertama ini ada persamaan yang tadi, X kali X1 per A kuadrat tambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan nilai kita masukkan titik 8,3 terlebih dahulu. X kali 8 per 100 ditambah Y kali 3 per 25 sama dengan 1. Maka kita dapatkan hasil 2X tambah 3Y kurang 25 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan titik min 6,4 ke sini. Jadi X kurang 6, X dikali minus 6 per 100 ditambah Y kali 4 per 25 sama dengan 1. Maka kita dapatkan hasil 3X kurang 8Y tambah 50 sama dengan 0. Nah, mungkin hanya sekian persentase dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.